Pemerintah Indonesia belum memastikan rencana pembelian dua jenis pesawat militer, jet tempur J-10B dari China dan helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Syafri menjelaskan bahwa keputusan akhir masih menunggu persetujuan Presiden RI, jadi pembelian tersebut belum final atau resmi. Para pencinta dunia aviasi dan militer, kabar soal rencana pembelian jet tempur J-10B dari China dan helikopter legendaris Black Hawk dari Amerika Serikat pasti bikin kuping langsung tegak nih. Tapi tunggu dulu, ternyata menurut Menteri Pertahanan kita, Pak Syafri Samsudin, ceritanya belum sesederhana itu. Jadi begini, waktu ditanya wartawan soal rencana pembelian jet J-10B, Pak Syafri dengan tenang menjawab, "Saya belum bisa memberikan kepastian tentang alutsista strategis." Nah, kalimat ini tuh artinya kira-kira begini, sabar dulu guys, keputusan ada di tangan Presiden. Karena memang sesuai aturan, segala pembelian alat utama sistem pertahanan atau alutsista yang sifatnya strategis seperti jet tempur, kapal perang atau helikopter, itu nggak bisa asal beli, harus lewat regulasi resmi, yaitu peraturan Presiden. Kalau kata beliau, sebagai pembantu Presiden, saya patuh sama aturan yang dibuat kepala negara. Nah, ini penting banget, karena di level pertahanan, keputusan itu bukan cuma soal beli atau enggak, tapi soal arah kebijakan besar negara. Lucunya, di tengah masyarakat udah ramai komentar. Ada yang bilang, wah ini sinyal bikin Indonesia bakal makin deket sama China. Ada juga yang nyeletuk, jangan-jangan nanti helikopter Black Hawk-nya malah batal karena ganti selera. Tapi Pak Syafri santai aja. Beliau bilang, kalau publik mau berpendapat, silakan. Negara demokrasi kan? Tapi pada akhirnya, yang menentukan tetap Presiden Prabowo. Nah, waktu wartawan geser pertanyaan ke topik lain tentang rencana pengadaan helikopter Black Hawk dari Amerika Serikat, Pak Syafri langsung jujur banget. Saya belum tahu informasinya. Nanti saya tanya sama Panglima dulu bagaimana evaluasinya. Artinya, ya belum tentu juga benar kabarnya. Jangan-jangan baru sebatas wacana, tapi udah viral di mana-mana. Di hari yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga menanggapi dengan gaya khas tentara yang to the point banget. Beliau bilang, kita kan pengguna, yang penting kita menerima. Nah, ini lucu tapi logis kan? Panglima itu ibarat pembeli akhir. Kementerian Pertahanan yang beli, TNI yang pakai. Jadi kalau diibaratkan, Kemenhan itu kayak departemen pembelian, sedangkan TNI itu kayak departemen pengguna. Kalau helikopternya bagus, ya diterima dengan senyum. Kalau kurang cocok, ya tinggal lapor dan evaluasi lagi. Nah, sekarang kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya apa sih yang terjadi di balik semua ini? Pembelian alutsista itu nggak cuma soal, wah kita beli jet keren nih. Tapi juga soal politik luar negeri, hubungan diplomatik, dan tentu saja uang negara. Bayangkan aja, setiap kali Indonesia mau beli jet tempur, bukan cuma hitung harga satuannya, harus dihitung juga biaya perawatan, pelatihan pilot, hingga transfer teknologi. Jadi, kalau salah langkah dikit aja, bisa-bisa bukan tambah kuat, malah tambah ribet. Nah, disinilah kelihatan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Beliau ini dikenal hati-hati banget dalam urusan pertahanan. Nggak mau asal beli cuma karena gengsi atau tekanan luar negeri. Yang beliau mau itu kemandirian pertahanan nasional. Makanya sebelum tanda tangan kontrak apapun, beliau pastikan semuanya harus lewat kajian yang matang. Sementara Pak Syafri sebagai Menteri Pertahanan sekarang, tugasnya berat juga. Beliau harus menyeimbangkan banyak hal, antara keinginan memperkuat militer, kepentingan politik luar negeri, dan realita anggaran yang kadang tipis-tipis. Belum lagi di sisi lain, rakyat kita kan kreatif banget, ada aja yang bikin teori sendiri di medsos. Ada yang bilang, wah, ini pasti strategi Prabowo biar bisa main dua kaki, sama China iya, sama Amerika juga iya. Ada juga yang komentar, jangan-jangan nanti jetnya dibeli buat konten YouTube, biar bisa fly pass pas upacara. Padahal aslinya prosesnya panjang banget dan super ketat. Dan kalau bicara jet J-10B, ini bukan jet kaleng-kaleng loh. Dia punya performa tinggi, bisa manuver ekstrim, dan udah dipakai Angkatan Udara China dalam jumlah besar. Tapi tentu saja,
Indonesia nggak bisa cuma lihat keren di atas kertas. Kita juga harus pikirin kompatibilitas sistem, kesiapan pilot, dan logistik suku cadang. Sementara helikopter Black Hawk, wah ini sih udah legenda di dunia militer. Dipakai di berbagai negara, termasuk Amerika sendiri. Tapi balik lagi, apakah cocok buat kondisi medan Indonesia? Apakah suku cadangnya mudah didapat? Dan apakah pilot kita sudah familiar dengan sistemnya? Nah, ini semua harus dijawab lewat evaluasi TNI sebelum diputuskan. Jadi, buat para pencinta aviasi dan militer yang udah nggak sabar nunggu kabar terbaru, proses ini ibarat lagi nunggu pesawat take off di bandara. Semua harus dicek dulu. Bahan bakar oke, mesin siap, cuaca aman, baru deh bisa meluncur dengan tenang. Nah, kita bisa lihat satu hal penting banget, bahwa arah pertahanan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto bukan cuma soal beli alutsista baru, tapi soal membangun kekuatan dengan perhitungan matang. Bukan sekedar ikut tren negara lain, tapi memastikan setiap langkah itu punya nilai strategis untuk Indonesia. Kalau dipikir-pikir, gaya Prabowo dan Syafri ini mirip pilot berpengalaman. Nggak langsung gaspol begitu dapat izin terbang. Mereka pastikan dulu semua sistem aman, kru siap, dan cuaca politik juga nggak berawan. Baru setelah itu, throttle dinaikkan dan Indonesia take off dengan mantap. Dan ini juga jadi pelajaran buat kita semua, bahwa urusan pertahanan negara itu nggak bisa disamakan kayak belanja online. Kalau salah beli di e-commerce, paling tinggal retur barang. Tapi kalau salah beli jet tempur atau helikopter, wah, bisa-bisa yang pusing bukan cuma kemenhan aja, tapi seluruh bangsa ikut mikir. Makanya, langkah hati-hati yang dilakukan pemerintah saat ini justru tanda kedewasaan dalam pengelolaan pertahanan nasional. Indonesia nggak mau gegabah, apalagi terburu-buru cuma demi pencitraan atau headline di media. Yang dicari adalah kemandirian dan kedaulatan pertahanan yang berkelanjutan. Dan di tengah semua keseriusan itu, ada juga sisi menariknya. Kita jadi tahu betapa rumitnya hubungan antara teknologi, politik, dan diplomasi. Karena setiap jet, setiap helikopter, bahkan setiap baut dan radar yang kita beli, semuanya punya cerita panjang di balik layar. Jadi buat para pecinta aviasi dan militer yang setia ngikutin berita-berita seperti ini, boleh bangga. Karena kalian nggak cuma tahu apa yang dibeli, tapi juga mulai paham kenapa dibeli dan kapan waktunya tepat untuk terbang tinggi. Sekarang kalau kita tarik garis besarnya, sebenarnya Indonesia sedang berada di titik penting dalam sejarah pertahanannya. Kita ini sedang berusaha keluar dari ketergantungan terhadap negara lain dan pelan-pelan menuju fase kemandirian pertahanan nasional. Itu sebabnya, keputusan beli atau tidak beli J-10B atau lanjut atau tidaknya proyek Black Hawk, semuanya harus benar-benar dipertimbangkan. Bukan cuma soal siapa yang jual, tapi juga apa manfaatnya buat Indonesia dalam jangka panjang. Apakah teknologinya bisa kita kuasai? Apakah bisa dirawat sendiri oleh industri dalam negeri? Atau jangan-jangan cuma bikin pusing karena suku cadangnya langka kayak kunci Inggris di rumah kontrakan? Nah, Presiden Prabowo dan Menhan Syafri ini sama-sama tahu bahwa membangun kekuatan militer itu nggak bisa instan kayak sedumi instan. Perlu waktu, proses, dan tentu aja budget yang bikin kening berkerut. Tapi di sisi lain, rakyat juga punya harapan besar. Mereka pingin lihat Indonesia punya kekuatan yang disegani, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjaga kedaulatan dan keamanan kawasan. Makanya setiap kali muncul isu pembelian jet atau helikopter baru, wajar kalau publik langsung heboh. Karena itu simbol kebanggaan juga. Dan jujur aja, siapa sih yang nggak bangga kalau lihat pesawat buatan sendiri terbang di langit Indonesia? Atau dengar kabar kalau TNI bakal punya teknologi secanggih negara-negara besar? Rasanya kayak lihat timnas menang penalti di final. Tegang, bangga, dan pingin teriak, "Merdeka! Indonesia! Bola!" Tapi balik lagi, semuanya butuh waktu. Kita harus sabar karena keputusan di tingkat pertahanan bukan cuma hasil dari satu rapat. Itu hasil dari puluhan kajian, ratusan lembar dokumen, dan ribuan pertimbangan politik, teknis, serta finansial.
Dan di balik meja-meja rapat itu, ada sosok seperti Syafri Samsudin yang harus siap menjawab, menenangkan publik, dan tetap fokus menjalankan arahan presiden. Nggak gampang, tapi itulah seni jadi Menteri Pertahanan. Setengah diplomat, setengah negosiator, dan setengahnya lagi, ya, tahan stres. Kalau kita lihat trennya sekarang, Prabowo jelas sedang membangun fondasi agar Indonesia nggak cuma kuat secara militer, tapi juga berdaulat secara teknologi dan industri pertahanan. Jadi bukan cuma beli barang jadi, tapi pelan-pelan mulai produksi sendiri. Dari jet, kapal, hingga amunisi, semuanya diarahkan ke arah Made in Indonesia. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.